Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Toma Kumara. Di sini saya bekerja di Bidokes Polda Jatim sebagai dokter pelaksana lanjutan di bidang kedokteran kepolisian. Selain itu, di sini saya juga menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Sarasvati Indonesia. Di sini saya akan membahas sedikit topik yang berhubungan dengan tugas saya, yaitu penyalahgunaan narkoba, apa itu narkoba, dan apa bahayanya bagi tubuh kita. Narkoba merupakan istilah untuk narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lain. Istilah lain yang sering dipakai adalah narsa, yaitu merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain. Narkoba adalah suatu zat atau obat dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang parah. Narkoba sendiri dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlahir dalam Undang-Undang Narkotika. Penggunaan narkoba bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi saat ini remaja dan anak-anak juga banyak yang terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Mereka awalnya hanya penasaran, baik dengan rasanya dan wujudnya. Setelah itu, biasanya mereka akan terus ikut-ikutan mencoba. Dan setelah saat sudah merasakan nikmatnya mengkonsumsi barang berbahaya tersebut, akhirnya jadi ketergantungan menggunakan barang tersebut. Banyak pengguna obat-obat itu yang awalnya tergoda, merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah itu. Padahal banyak efek narkoba yang buruk terhadap tubuh kita, terutama dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan pemakai. Di sini masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang. Pada masa ini, anak-anak biasanya memiliki emosi yang tidak stabil dan sangat rentan terjerumus ke pergaulan. Peran kita sebagai orang tua maupun orang terdekat sangatlah penting untuk mengawasi pergaulan anak-anak dan orang terdekat kita. Karena di era sekarang yang semakin modern, banyak anak-anak yang ingin mencoba sesuatu yang baru karena kemudahan dalam mengakses informasi, meskipun itu untuk hal yang salah. Orang tua harus turut aktif sedini mungkin mengarahkan dan membimbing anak-anak agar terbentuk karakter yang kritis dan cerdas. Pemberian kebebasan bertanggung jawab sangat penting, khususnya anak yang memasuki masa remaja. Belajar tentang kemandirian dan kejujuran sangat perlu untuk mendasari kehidupan ke depan. Dengan pengetahuan yang banyak, orang tua dapat memberikan informasi atau gambaran tentang narkoba, tentang apa itu narkoba, dan bahayanya untuk kesehatan. Penting untuk diingat juga bahwa pencegahan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Dapat melalui pendidikan, pengawasan, rehabilitasi, dan kerjasama dengan instansi. Kita dapat melawan peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya dengan upaya terus-menerus. Kita bisa menciptakan masyarakat yang bebas dari narkoba dan lebih sehat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis narkoba yang paling sering atau banyak beredar di sekitar kita, dari sisi gejalanya dan dampak buruknya bagi tubuh si pemakai. Yang pertama, ini ada jenis heroin yang paling sering banyak digunakan. Nah, jenis heroin ini merupakan zat sintetis yang sangat membuat kecanduan. Zat ini biasanya berbentuk tubuh putih yang bisa disuntikkan, dihirup maupun dihisap. Untuk efeknya sendiri, heroin ini memiliki efek menimbulkan euforia atau rasa senang bagi pemakai. Juga dapat mengurangi rasa sakit dan biasanya membuat penggunanya cenderung mengantuk. Lalu untuk jenis narkoba yang kedua, ini ada kokain. Di sini untuk jenis kokain merupakan stimulan kuat yang diambil dari tanaman daun kokain. Biasanya narkoba ini berbentuk seperti serbuk putih dan kristal, yang cara penggunaannya hampir sama dengan heroin. Untuk efeknya sendiri, zat ini juga memiliki efek euforia atau kesenangan bagi pemakai, peningkatan kewaspadaan bagi pemakainya, dan korban biasanya merasa tidak butuh makan maupun tidur. Sedangkan untuk jenis yang ketiga, di sini ada metamfetamin, amfetamin maupun ekstasi.
Untuk jenis ketiga zat ini, sebagian besar berbentuk sama seperti kokain. Bahkan pada narkoba jenis ini, ada yang berbentuk pil, yang biasanya cara pemakainya itu langsung diminum. Untuk efeknya sendiri, zat ini juga hampir sama seperti efek yang ditimbulkan oleh kokain. Biasanya bagi pemakai akan merasakan tubuhnya berenergi dan lebih percaya diri. Terus untuk jenis yang keempat, itu ada ganja atau marijuana. Nah, jenis ini biasanya narkotika, jenis narkoba yang berasal dari tanaman kanabis, biasanya berbentuk daun kering yang sering dipakai seperti rokok hisap. Selain itu juga dapat diolah menjadi permen, makanan maupun minuman. Untuk narkoba ini memiliki efek sebagai relaksan atau relaksasi dan mengubah suasana hati pemakai sehingga pemakai merasa senang. Nah, untuk bahayanya dari masing-masing jenis narkoba, semuanya hampir sama, yaitu sama-sama merusak tubuh, termasuk organ-organ tubuh, merusak pikiran dan kesehatan mental pemakai, dan yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kematian. Penting untuk diingat bahwa bahaya narkoba tidak terbatas pada dampak kesehatan fisik. Mereka juga dapat merusak hubungan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Pencegahan, pengobatan, dan dukungan emosional merupakan komponen penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan melindungi individu dari risiko bahaya ini. Karena masih banyak kita jumpai para korban pecandu narkoba, meskipun sudah tertangkap atau menjalani rehabilitasi, biasanya pengguna narkoba itu kembali menggunakan zat berbahaya ini. Karena sebagian besar biasanya mereka kurang mendapat dukungan sosial atau perhatian dari keluarga maupun lingkungan, sehingga mereka kembali terjerumus menjadi pemakai zat-zat berbahaya tersebut. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan apabila terdapat pertanyaan seputar narkoba, bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar. Semoga kita dan generasi penerus kita semua terhindar dari bahaya narkoba. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.